Buddha itu tiada tandingan di alam semesta. Artinya tidak ada yang sebanding, tidak ada yang sama levelnya dengan Buddha. Kita melihat keyakinan saudara-saudara kita di tempat ibadah lain itu setiap minggunya itu penuh sesannya. Itu karena rasa hormatnya beliau, rasa hormatnya mereka kepada guru mereka. Tetapi kita meyakini bahwa Buddha itu tidak ada bandingnya. Ternyata sedikit yang mau memberi hormat kepada Buddha, ya, dengan apa? Jadi tadi saya mungkin meralat kepada pembawa ketua Puja Bakti tadi membawa dari sana, ya, atau ceramah dhamma. Sebenarnya Sang Buddha tidak pernah memberikan izin, bahkan kepada para biku tidak pernah memberikan tugas kepada biku untuk mengajar dan untuk berkhotbah, untuk ceramah. Tidak ada di dalam tulisan atau yang ditinggalkan. Ya, jadi di dalam buku yang ditinggalkan atau winaya, peraturan atau apa namanya itu, karena Sang Buddha bilang setelah saya meninggal nanti, maka yang menjadi guru Anda adalah apa yang tertulis, ya, apa yang disimpan. Ntar ya Rong. Tolong ketawa.
Tapi sambil yang ini hijau dari mana lu? Iya, kan kita teringat dulu. Ya itulah kalau tidak punya kemampuan di dalam menyuarakan kata-kata. Ya. Dikatakan bahwa Sang Buddha kalau memberikan ceramah itu mungkin karena belum ada alat begini ya. Itu berbicara itu sangat jelas didengar. Ya. Kepada berapa ribu orang juga yang mendengarkan itu tanpa mic begini itu kedengaran dengan jelas. Karena beliau itu maha agung ya. Itulah guru kita. Untungnya di sini cuma 500-an orang ya. Coba kalau 20.000 gimana itu yang menunggu semua ya. Ya, jadi saya ralat tadi bahwa bukan Dhamma Desana sebenarnya. Bukan ceramah Dhamma tetapi diskusi ya. Kita berdiskusi karena apa? Karena Buddha tidak pernah memberikan izin. Jangankan kepada perumah tangga seperti saya. Bahkan kepada biku. Sang Buddha tidak pernah memberikan tugas kepada biku untuk memberikan khotbah, untuk memberikan ceramah. Kecuali biku itu sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Barulah Buddha mengatakan, pergilah membabarkan ajaranku. Itu. Kenapa? Karena kalau belum sampai menyelesaikan tugas seorang biku adalah pembebasan hingga akhir, hingga arahat. Ya. Jadi kalau untuk dirinya saja belum selesai, bagaimana Anda mau mengurusin orang lain, kata Buddha. Apalagi cakrawala seperti saya ya. Itu mau ngomong apa gitu. Anda buta, yang dengar juga buta, hasilnya apa gitu. Jadi yang ada adalah kita diskusi ya. Kita berbincang-bincang Dhamma. Dan topik kita itu pada hari Minggu ini adalah sebab akibat ya. Kalau sebab akibat semua orang tahu kayaknya ya. Anak kecil juga tahu bahwa kalau dia jatuh itu pasti ada sebabnya ya. Kalau dia menangis itu pasti ada sebabnya ya. Kenapa anak kecil bisa sedih? Karena ada sebabnya ya, dan sebabnya itu hampir selalu salah ya. Itu kalau anak kecil. Sayangnya kita yang sudah dewasa juga punya prinsip tentang apa sebabnya saya menderita, apa sebabnya saya marah. Dan sayangnya lagi bahwa sebab kita sudah sedewasa ini, sudah tua, bahkan sudah mau diproses ulang lagi, sudah mau didaur ulang, masih juga memiliki pandangan yang salah tentang kenapa saya bisa marah, apa sebabnya saya menderita, apa sebabnya saya sakit. Masih juga salah pandangan kita. Mana buktinya bahwa salah? Karena kita masih terus berulang-ulang dengan persoalan atau masalah yang pernah kita alami. Ya. Karena Buddha bilang kalau ada masalah, kalau ada penderitaan yang kita rasakan, kemudian kita melihat sebabnya dengan tepat, dengan jelas, maka penderitaan itu tidak mungkin datang lagi. Ya, jadi kalau kita pernah marah misalnya karena apa? Karena sesuatu masalah apapun juga itu, kemudian kita marah lagi, kedua kalinya, ketiga kalinya, itu berarti kita belum melihat sebab yang membuat kita marah. Karena menurut Dhamma, menurut Sang Buddha bahwa kalau kita melihat sebabnya dengan jelas ada di dalam 4 kebenaran Arya. Jadi bahwa hidup ini ada duka, ada penderitaan, ada ketidakpuasan. Dan semua itu penderitaan, ketidakpuasan, ya, rasa kecewa, semua itu pasti ada sebabnya. Kalau kita melihat sebabnya dengan jelas, maka kebenaran tiga itu adalah dukkha nirodha. Penderitaan berakhir, langsung berakhir. Yang keempat itu jalan menuju penderitaan, akhir dari penderitaan. Jadi
Kalau kita lihat 4 kebenaran mulia itu yang diajarkan oleh Buddha pertama-tama, di sana dikatakan bahwa memang hidup ini tidak benar-benar bisa memuaskan kita. Ada ketidakpuasan, ada penderitaan. Jadi kalau kita menderita, kita kecewa, kita tidak puas, nah itulah hidup. Kalau kita tidak mengalami itu, berarti kita sudah mati. Kalau kita mengalami itu ketidakpuasan, kekecewaan, kemarahan, nah kita menjadi sadar bahwa memang saya lagi hidup begitu. Karena hidup itu pasti ada yang demikian itu. Kemudian kita mencari tahu sebabnya. Kalau kita marah gitu ya. Kalau kita bisa tahu sebabnya dengan tepat, maka pasti kemarahan, kekecewaan dan sebagainya itu langsung lenyap. Langsung lenyap. Dan itu biasa kita biasa mengalami 3 proses ini. Kita biasa langsung mengakhiri penderitaan kita. Apa itu? Misalnya ya, kita mempunyai anak kecil, ya. Kemudian anak kecil itu rewel, banyak maunya, tapi hati kita lagi happy, gitu kan? Hati kita lagi nyaman, kenapa? Karena bisnis lagi lancar, ya. Apalagi banyaklah yang membuat kita menjadi nyaman hidupnya, ya. Anak itu menjadi rewel, kita dengan mudah dapat memahami bahwa itulah dunia anak. Dia menangis karena ini itu. Tidak pernah mungkin kita bisa menjadi ikut marah, gitu, ikut menderita. Kita gampang memahami bahwa itu dunia anak, tidak apa-apa. Dia nangis, dia berteriak apapun, kita gampang untuk memberikan pemahaman, ya. Karena hati kita lagi nyaman. Coba hati kita lagi nyaman, ya kan? Bisnisnya jalan, segala sesuatu menjadi macet, ya kan? Mana debt kolektor sudah nagih tiga macam debt kolektor datang ke rumah tiap hari, WA baca terus-menerus tagihan, nangis lagi anaknya jelas-jelas. Kita susah untuk melihat bahwa itulah dunia anak. Kita bisa menjadi emosi. Ya, jangankan anak, mungkin apalagi kalau teman, ya, istri, saudara, mana bisa kita lihat bahwa ya itulah sifat dia. Ya, dia marah misalnya dengan suatu persoalan apa, ya kita nggak bisa melihat. Kenapa? Karena pikiran kita lagi nggak nyaman. Jadi waktu kita tidak melihat penyebab penderitaan muncul, tidak mungkin bisa penderitaan itu berakhir. Ya, jadi kalau ada yang berprinsip bahwa sebabnya itu biasanya kalau umat Buddha Theravada itu dia selalu berpikir bahwa sebabnya itu adalah karena karma saya, gitu ya. Jadi kalau ada orang menghina saya, ya karma saya. Mungkin dulu saya pernah menghina orang, ya. Karena kalau misalnya saya sakit, ya mungkin karma saya. Jadi penyebabnya cuma satu, yaitu karma saja. Kalau kita melihat satu sebab yang membuat kita menderita, bahwa maka kemungkinan untuk keliru itu sangat besar. Ya. Kalau kita melihat banyak sebab yang membuat kita menderita, banyak sebab yang membuat kita bahagia, maka kemungkinan untuk lebih benarnya itu pasti lebih besar. Jadi bagaimana cara untuk kita bisa mengurangi penderitaan kita dapat melihat sebab-sebabnya dari banyak sisi, gitu. Dari banyak banyak sumber penyebabnya, ya. Kita bisa, dan akibatnya juga banyak, gitu. Jadi kita bekerja keras pagi sampai sore sampai malam dengan jangka waktu yang lama, kita keluarkan semua kemampuan kita, kemudian menghasilkan banyak uang masuk. Kita menjadi lebih kaya, begitu ya, bisa membeli ini itu. Jadi karena usahanya banyak, hokinya ada, karma baiknya ada, banyak teman kita, ya, untuk menunjang bisnis kita, akhirnya bisa terkumpul banyak uang. Karena bisa terkumpul banyak uang, karena kaya, akibatnya juga banyak.
Bukan cuma satu, bukan cuma kaya saja. Karena kaya, kira mulai berpikir yang lain. Saya mau menambah perusahaan lain, saya mau menambah mobil, saya mau menambah istri, saya mau menambah suami dan seterusnya. Jadi sebabnya banyak yang membuat kita menghasilkan akibat yang banyak juga. Jadi kalau kita sudah melihat bahwa banyak sebab yang membuat banyak akibat, kemungkinan untuk benarnya itu lebih besar. Ya, itu mungkin sebagai pengantar seperti yang tadi bahwa saya bukan karena di sana, tetapi saya hanya memberikan sepotong untuk kita diskusikan, ya. Karena di dalam Manggala Sultan dikatakan bahwa Dhamma Sakaja atau diskusi damai itu adalah manggala berkat tertinggi. Maka itu kita sudah datang berkumpul di sini, kita menggunakan waktu kita untuk berdiskusi, ya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan tentang sebab akibat atau mungkin yang lain, ya. Silahkan, karena tanya jawab ini hanya cocok untuk jumlah yang 500 seperti sekarang ini. Kalau jumlahnya 20.000 nggak cocok ada tanya jawabnya, terlalu banyak orang. Saya lihat kurang lebih kita cuma 500 jumlahnya, ya sudah kita adakan tanya jawab saja. Silakan, diskusi itu perlu dibandingkan dengan hanya membaca parita, mendengarkan khotbah, mendengarkan ceramah, khotbah Sang Buddha. Diskusi itu perlu, karena apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca, belum tentu itu persis begitu yang Sang Buddha maksud. Jadi kita kalau dengan diskusi ada pemahaman lain masuk, gitu, ya. Jadi saya suka dengan satu nasihat dari seorang biku bahwa apapun pendapat Anda tentang satu kebenaran, siapapun Anda, misalnya kita seorang ibu rumah tangga, kita seorang kepala rumah tangga, bapak-bapak atau ibu-ibu, kan punya kebenaran, ya. Kebenarannya ada di rumah misalnya. Nah, kebenaran kita itu siapapun kita, apakah biku, romo, pembicara, atau siapapun, punya kebenaran masing-masing, ya. Anak juga punya kebenaran. Tapi khususnya kita yang sudah dewasa ini, yang tidak lama lagi harus daur ulang dulu ini, kita harus mengingat bahwa kebenaran kita itu nilainya atau kebenarannya itu cukup 50 saja kasih nilai, ya. Jadi saya punya pendapat bahwa ini yang benar. Hidup di rumah peraturannya ini yang benar. Cukup kasih 50 saja. Supaya apa? Supaya kita masih mau belajar terhadap, kalau istri terhadap suaminya masih mau mendengarkan, kalau suami masih mau mendengarkan istrinya, pendapat anaknya, gitu. Karena sudah dia mengatakan bahwa kebenaran saya itu hanya 50%. Sisanya silakan kasih masukan sehingga kita bisa diskusi, sehingga rumah tangga ini lebih baik lagi, gitu. Karena kalau sudah mentok bahwa saya kepala rumah tangga, saya bapak, kemudian kebenaran itu harus saya, bapaknya itu nggak bisa belajar lagi. Padahal kemungkinan untuk salahnya itu masih banyak, masih banyak untuk salahnya itu. Jadi dengan banyak diskusi, mudah-mudahan kita lebih terbuka, gitu. Silakan. Sudah diambil oleh saya kita ini 2 kali, ya. Kalau 3 kali nggak ada, ya sudah, AC dimatikan, kita bubar saja. Atau dilanjutkan, pemimpin Buya Bakti lanjutkan dengan meditasi, mungkin lebih suka meditasi, gitu, ya. Daripada saya ngomong terus begitu, kan. Nanti kalau saya ngomong terus, bapaknya atau ibunya itu kapan selesainya itu ngomong terus, ngomong apa?
Jadi supaya sama-sama gila, kita sama-sama ngobrol aja. Silakan. Kalau dingin mungkin ya. Itu juga. Silakan, ada yang mau bantu untuk melanjutkan diskusi ini sehingga bisa kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang tentang Dhamma, ya. Masa bapaknya diam, ibunya juga diam gitu. Suruh saya ngomong terus apa? Silakan. Nggak ada, sudah selesai semua ya. Biasanya pemimpin puja bakti itu yang bisa tanya, memulai supaya yang lain juga ikut gitu ya. Tidak ada? Kalau tidak ada, ya, itu pertanda bahwa yang 500 manusia di sini itu sebenarnya tidak membutuhkan Dhamma sesungguhnya. Kalau mau jujur ya, ya sudahlah, hanya sekedar duduk saja. Anda mau bicara aja selesai. Ya, kalau sekali-sekali saya buka HP dulu, waduh, mudah-mudahan cepat selesai lah, saya ada tugas lain ini. Karena kalau kita ada sesuatu yang kita ingin lebih mengetahui, lebih lanjut lagi kita tahu, ya harusnya ada pertanyaan. Ya, jadi pernah diundang untuk mengisi muda-mudi. Saya nggak tahu muda-mudi itu yang paling pas apa temanya. Maka saya tanya yang mengundang itu, dia bilang temanya apa Romo? Ya temanya dari kamu aja kan, mau apa gitu, nanti kita bahas. Terus dia bilang, oh iya nanti saya sampaikan dulu ke teman-temannya. 3 jam kemudian dia bahas, katanya dari Romo saja, kita ikut aja. Nah itu pertanda, saya tuh gak suka Dhamma. Sukanya apa? Suka ngumpul aja, sekedar puja bakti hari apa, untuk muda-mudi ya datang dulu. Sebab Dhamma itu segitu banyaknya, masa gak ada yang perlu untuk diperjelas atau diulangi lagi gitu. Iya, silakan. Terima kasih sebelumnya. Ada mic-nya enggak? Ya, selamat pagi Pak Romo. Pak Romo, mengenai mata pencaharian, kalau orang yang udah terlanjur mata pencaharian seperti menjual ikan, daging, itu adakah sesuatu yang bisa meringankan dia? Biasanya kan kalau kayak gitu kan ada sebab, ada akibat ya. Itu ada perbuatan apa yang bisa kita ringankan untuk mata pencaharian itu? Terima kasih. Itu pertanyaannya bagus itu. Jadi ada mata pencaharian, ada cara mencari uang yang tidak benar. Salah satunya itu jual daging gitu ya. Jadi Buddha itu menasihati manusia untuk jangan membunuh, ya, jangan membunuh sapi, jangan membunuh kambing, jangan membunuh ikan sekalipun untuk dijual. Ya. Jadi Sang Buddha pertama-tama menasihati orang jangan membunuh. Ternyata orang masih membunuh juga. Untuk apa dia membunuh? Untuk dijual. Ya kan? Jadi pada waktu Sang Buddha bilang jangan membunuh ayam, jangan membunuh menyembelih kambing,
karma buruk itu. Akibatnya buruk sekali untuk kamu. Jangan lakukan hal itu. Orang tidak peduli, orang tetap lakukan untuk mencari nafkah, untuk mencari uang. Nah, karena sudah terlanjur membunuh, langkah keduanya sang Buddha masih menasihati lagi. Kalau dia bunuh, kamu jangan jual. Jadi kalau ada orang bunuh ayam, nggak ada yang mau jual, masa dia mau bunuh lagi? Nggak mau lagi bunuh kan? Jadi sang Buddha saking bijaksananya sudah melihat, waduh orang ini benar-benar nggak bisa dinasihati, nggak takut dia tetap saja membunuh demi mencari uang. Ya udah, dinasihati yang kedua, kamu jangan menjual dagingnya, biarkan dia potong itu sapi, kamu jangan jual dagingnya. Ternyata orang itu masih jual juga. Kenapa? Kamu kan saya bunuh, sudah mati kan? Ya sudah, saya tinggal jual saja. Nggak dijual juga, itu dibuang kok nanti. Kalau sudah mati kan sayang. Ketika sudah disembelih, saya jual, dapat duit. Kan begitu. Itu jadi tidak ada step ketiganya. Sang Buddha tidak pernah menyarankan bahwa biarkan orang itu jualan daging ayam, kamu jangan makan daging ayam. Cuma sang Buddha bilang begitu lagi. Ya kan? Kalau bilang begitu, orang masih makan juga mungkin. Tapi ternyata nggak pernah ya di dalam kitab Theravada itu tidak pernah sang Buddha bilang kamu jangan beli daging ayam. Tidak pernah. Jadi kalau sudah dipotong, ada orang membunuh, ada orang menjual, kamu mau beli, ya beli aja. Sudah nggak ada kata buruk lagi. Karena nggak dibilang, sang Buddha nggak bilang gitu ya. Jadi kita makanya orang Theravada itu tetap saja VG, ya, tetap saja beli daging, karena tidak ada tertulis, tidak ada larangan gitu kan, boleh makan gitu. Padahal VG itu bagus kok, gitu, ya. Dari sisi banyak sisi lain itu bagus. Nah, kembali ke pertanyaannya bahwa bagaimana kalau saya sudah menjual daging atau menjual apa itu daging lah ya, daging ayam, daging ikan untuk jangka waktu yang panjang gitu ya. Jadi mata pencahariannya itu mungkin dari 10 tahun lalu sebelum mengenal mata pencaharian yang tidak benar. Jadi sudah biasa menjual daging, kemudian tahu gitu, wah ternyata ini buruk ini, nggak bagus ini mata pencaharian. Menjual daging ini tidak baik untuk mendapatkan uang gitu. Nah, bagaimana caranya mengimbangi itu? Pasti pertama itu adalah mencari mata pencaharian lain. Ini jangan dilepas dulu. Tetap jual daging, misalnya daging ayam, tetap jual daging ayam, jangan berhenti. Berhenti nggak ada penghasilan, wah repot juga kan begitu, ya kan? Kecuali apa namanya hujanan, jual ayam, terus sadar berhenti, jadi ikut ya nggak apa-apa. Tapi kalau masih berumah tangga repot, ya kan? Tiba-tiba, waduh, mata pencaharian nggak benar ini, jual ayam ini, berhenti. Terus ada istrinya nggak ada, ada anaknya nggak ada, anaknya masih kecil lagi. Jadi gimana kalau berhenti? Biarin, saya mau hidup sesuai dhamma. Mau nggak istrinya? Mau nggak anaknya hidup sesuai dhamma? Ya kalau papa nggak ada uang penghasilan, ya udah saya nggak usah sekolah lah, saya belajar di rumah aja. Istrinya bilang ya udah, saya jual-jual apa ke, jual kue-kue, kita makan secukupnya lah. Mau nggak istrinya? Ya kan? Jadi kalau nggak mau, istrinya bilang, wah suami saya ini kenal agama Buddha jadi gendeng, jadi gila dia ya. Masa jual daging nggak boleh? Mendingan cerai aja lah, saya kawin sama orang agama lain aja lah, boleh kok. Dia juga baik di situ. Akhirnya cerai, dibawa istrinya, dibawa anaknya pergi. Si suami tinggal sendiri, nggak jual ayam lagi. Akhirnya stres dia bukan jualan ayam lagi kembali, dia jadi rampok nanti malah. Jadi mesti hati-hati. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau begitu tetap jualan, jangan. Kita tidak anjurkan untuk tetap di jalan salah, tapi Buddha itu menyarankan untuk
jalan untuk kita bertindak itu sesuai dengan jalan tengah. Majima Patipata. Jalan tengah maksudnya apa? Kita harus menyesuaikan kemampuan kita saat ini di mana. Kalau kemampuan kita misalnya hanya bisa duduk meditasi malam 5 menit, pagi 5 menit, jangan pergi retreat 10 hari atau sebulan. Mana nanti suami itu? Kamu tinggalkan ini, saya kan mau meditasi. Iya anak, gimana itu gak ada yang masak. Loh, meditasi itu penting kata Bante. Nah, ini ekstrim, nggak bagus, nggak benar, nggak diizinkan oleh Buddha. Ya, kita harus melihat siapa kita saat ini, posisi kita seperti apa, kita bekerja di jalan tengah. Ya, jangan terlalu manjakan dengan nonton apa film-film di HP terus, tetapi jangan memaksakan juga, jangan memaksakan meditasi satu bulan, pergi ke Thailand, ke Myanmar, ya suaminya, gimana itu masih ada terserah kamu lah, saya mau meditasi dulu, jangan, karena sudah terlanjur rumah tangga kan, bukan jalan tengah. Jadi caranya ya begitu, ya. Kalau misalnya jualan ayam, pulang sudah jual dari pasar pulang, cobalah belajar misalnya apa yang mungkin bisa dikerjakan kan, misalnya alat tulis atau apa saja yang pelan-pelan kita boleh buka di sini sedikit-sedikit gitu ya. Jadi kalau ini bisa jalan, ini ditutup. Kalau belum bisa ya tetap jalan di sini. Gitu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Ya. Yang lain mungkin. Ya. Pagi Romo, aku mau nanya pertanyaan kan hari ini bahasnya sebab akibat. Kita semua tahu kalau semua manusia tuh karmanya yang baik atau yang buruk tuh gak pernah sama. Kapasitasnya mungkin ada yang baik lebih banyak, yang buruk lebih banyak, tergantung lah yang mana yang lebih dominan. Tapi aku mau nanya kalau misalnya peristiwanya ada orang terlahir anak kembar gitu, identik, rupanya sama, cara berperilakunya kadang juga sama, kadang batin juga terikat sama satu yang lain, yang satu misalkan sakit terus yang satu lagi bisa nyusul sakit gitu. Kelahiran itu kan kita nggak pernah tahu gitu. Orang bisa terlahir bersamaan gitu. Nah kan menurut Romo kayak gimana? Tentang kembar identik yang bisa lahir bersamaan, padahal semua orang itu even istri dan suami pasti karmanya itu beda gitu. Oh nanti kalau misalkan kamu meninggal saya harap saya terlahir lagi di kehidupan selanjutnya, ketemu kamu lagi, terus kita jadi suami istri lagi. Tapi kalau misalkan kayak kembar identik itu kayak mungkin mereka dulu suami istri atau kayak gimana, menurut kamu kayak gimana gitu pertanyaannya. Iya. Kembar gitu ya. Iya, kembar identik. Iya. Jadi kembar itu bisa berada dalam rahim satu mama berdua gitu, padahal sempit begitu, sempit-sempitan di dalam berdua itu, mungkin karena dulunya itu saking dekatnya gitu ya, sangat cocok begitu ya. Bisa sangat cocok, bisa juga sangat tidak cocok ya. Makanya kalau cocok itu jangan terlalu cocok, apalagi pakai apa tadi, tekad begitu ya. Suami istri saking cocoknya begitu, terus kita sama-sama mengeluarkan apa namanya itu ya bahasanya, iya berani tanah gitu. Nanti di kehidupan berikut kita sama-sama lagi ya, kayaknya cocok loh kita suami istri. Jangan begitu, jangan pernah berani tanah seperti itu, buruk gitu, buruk. Nggak usah berani tanah seperti itu. Nanti pada kehidupan berikut, kehidupan ini kayaknya nggak memungkinkan saya jadi biku. Padahal biku itu bagus loh. Di kehidupan berikut saya bertekad mau jadi biku. Jangan. Buruk kali tanah seperti itu.
Tidak usah berani tangan kiri kanan untuk kehidupan berikut. Tidak perlu. Nah kayak begini, saking cocoknya itu akhirnya dua-duanya masuk di dalam satu rahim. Rahim emaknya juga kecil begitu, berdua lagi di dalam itu. Ada lagi saking cocok sekalinya, bukan cokap kembar, lengket. Pernah lihat ya? Lengket loh. Dokter sampai sibuk, aduh ini kalau lengket begini ini harus dipotong ini baru bisa. Saking lengketnya gitu. Ada yang lengket begitu, nggak cocok sebenarnya. Saling berantem. Ini pukul sini, ini pukul sini juga. Itu dulu itu saling bencinya. Akhirnya hidup sama-sama juga, awas dulu ya. Nanti kalau dekat ketemu lagi saya gini, kalau itu dekat aja sekalian lengket aja satu rahim. Badannya lengket sekalian. Jadi jangan pernah bertekad apapun, ya. Walaupun apa kesannya seolah-olah bagus, itu tidak penting. Tidak penting. Yang paling penting adalah apa yang kamu anggap bagus itu, maka lakukanlah. Kalau kamu melihat misalnya, waduh hidup sebagai biku bagus, hidup sebagai bikuni bagus, maka hiduplah saat ini seperti bikuni, seperti biku yang bisa kamu lakukan. Gitu. Hiduplah. Misalnya apa yang bisa kamu lakukan itu untuk yang kamu anggap baik itu sebagai biku ya, yang mungkin seseorang untuk lakukan sekarang juga adalah misalnya saya hanya makan sampai jam siang saja lah. Karena saya bukan biku ya, lewat sedikit gak apa-apa lah, jam 1 itu saya sudah berhenti. Udah, lakukan aja. Kalau usah bertekad, saya mesti jadi biku. Di kehidupan berikut saya mesti jadi biku. Jangan. Buruk itu. Banyak peristiwa. Jadi ada seseorang teman datang ke Thailand menemui Lumpo. Yang Lumponya ini diyakini sangat bagus pencapaiannya ya. Jadi teman saya ini datang ke situ berdana. Dia punya masalah. Jadi masalahnya besar gitu kan. Jadi masalahnya dia datang berdana. Kemudian saat berdana begitu mau di depan Lumponya itu dia bertekad, kalau masalah saya selesai, maka saya akan datang lagi ke sini membawa lebih banyak lagi untuk Lumpo. Dia mau berdana lebih besar ya. Jadi misalnya dia datang berdana ke Thailand itu bawa ikan teri, dia bilang nanti kalau saya datang lagi saya akan bawa ikan paus. Saya bertekad, saya berjanji Lumpo dalam hatinya. Nah saking hebatnya Lumpo ini langsung disapa teman saya ini. Tapi teman saya nggak bisa bahasa Thailand, diterjemahkan sama temannya. Dia bilang itu temanmu itu bilang sama dia jangan bertekad ini itu nggak penting, itu buruk. Apa tekadnya itu dalam hati? Bilang sama dia batalkan itu tekadnya. Padahal itu bagus loh. Maksudnya dia saya datang ini sekarang membawa aqua sekarang satu. Nanti kalau saya ada masalahnya besar ini tentang pabrik atau apa, kalau itu terjadi, saya bawa satu kontainer air ke sini Lumpo, kasih kamu semuanya itu air dah, minum itu air. Bagus kan? Atau saya bukakan pabrik aqua di sini sekalian di Thailand. Tapi Lumpo bilang buruk, jangan. Coba kita lihat. Tekadnya baik loh. Banyak kan di antara kita yang datang berdana, itu ada masalah, kalau selesai masalah saya pasti datang lagi, saya akan berbuat lebih banyak lagi kewajiban. Itu nggak bagus. Kalau mau bikin ya bikin sekarang semampunya kamu. Sudah selesai. Nggak usah bertekad-tekad begitu. Apalagi untuk kehidupan berikut, wah itu paling celaka tuh. Paling celaka itu paling bahaya. Banyak loh contoh-contoh di Thailand itu ada biku yang meditasinya sangat baik. Dia menjalankan peraturan kebikuan itu sangat ketat, sangat disiplin. Meditasinya bagus sekali pencapaiannya. Tapi karena dia pernah bertekad dengan satu perempuan bahwa kalau kehidupan berikut kita harus jadi suami istri lagi.
saking cocoknya sama itu perempuan. Dia Dia terlahir dari laki-laki, meditasi, meditasi. jadi biku, meditasinya kencang. Ketemu sama ini perempuan lagi berdana makan, nggak kuat. Dia bilang sama gurunya, Lumpo, saya kalau dana pindah pada pagi, ada perempuan yang dana masuk di makam saya nggak lihat wajahnya, tapi hati saya berdebar-debar, kayaknya pengen hidup sama dia, pengen hidup sebagai istri, sebagai suaminya. Bagaimana yang jalan keluarnya Lumpo? Saya nggak lihat wajahnya, saya nggak peduli dia jelek, dia apa, saya nggak lihat, cuma hati saya berdebar-debar. Lumpunya bilang, kamu pergi dari sini. Jadi kalau misalnya itu wihara di sana Padang, maka dia diusir pergi ke Medan. Sana kamu pindah ke Medan. Pindah ke Medan dunia dia. Dipindahkan. Didapatkan di situ dia. Wih, muncul itu perempuan lagi loh. Perempuannya cari tahu. Hidupnya di mana itu? Oh, dia dipindah ke Medan. Ke sana lagi perempuannya. Hidupnya pindah. Loh, ada lagi nih orang. Saya tanya Lumpunya bilang, tekad kamu dulu terlalu kuat. Akhirnya lepas juga di rumah tangga. Itu salah satu contoh betapa buruknya tekad yang sebenarnya kelihatan bagus. Iya kan? Kalau kita cocok sebagai suami istri, apa jeleknya kita nanti ulangi lagi. Kalau dua-duanya rumah tangga, iya kan? Kalau salah satunya beda begitu ya. Bertekad dua-duanya kita ketemu lagi, kawin lagi suami istri, iya. Kita janji, masuk di hatinya. Tapi karena suaminya mungkin ini orang pilih, pada waktu kehidupannya itu agak pilih, nggak mau berjalan sama biku misalnya, mati, jadi orang miskin, jadi sopir misalnya. Perempuannya ini baik, apa namanya, suka berdana. Terlahir lagi dari perempuan kaya raya. Si laki-laki ini kerja di pabriknya si calon istrinya. Begitu ketemu, jatuh cinta dua-duanya. Bapaknya bilang, ini kurang ajar nih sopir, nggak tahu malu gimana sama istri saya. Dia mau bilang, dia mau kawin, ini nggak tahu diri, saya potong dua di badannya ini ya. Itu kejadian loh di Surabaya. Akhirnya dipanggil dia jadi sopirnya. Kamu di sini dulu ya. Mau kawin sama anak saya? Iya katanya. Kamu pikir kawin kamu dapat harta dari saya? Gak ada. Dia bilang gak penting itu hartanya. Kasih izin saya anaknya, saya pergi jauh-jauh dari sini. Saya gak butuh pabrikmu. Oh kalau begitu boleh. Ditanya anak perempuan, kamu mau sampai pikir itu? Mau Pak. Tapi nggak dapat apa-apa loh. Kamu pergi dari sini nggak apa-apa. Pergi sama dia berdua. Hidup sampai anaknya 3. Enggak dibantu sama si papanya perempuan ini. Enggak dibantu sama sekali. Mereka tinggal berdua. Cuma karena tekad ini berlainan status sosial, akhirnya kan nggak rukun, nggak dianggap si laki ini nggak dianggap sebagai, padahal baik mereka berdua ini, tapi tetap nggak dianggap. Berbeda status sosial saja. Apalagi kalau satu-satunya sudah jadi biku, wah lebih celaka lagi itu. Jadi tekad sebenarnya jangan, nggak usah bertekad. Saya kalau terlahir saya berpengen terlahir di atas dewa. Manusia itu nggak bagus lah. Maunya dengan dewa. Katanya kurang cukup terlahir jadi manusia. Kan kacau itu pikirannya. Iya kan? Jadi tekad itu lepaskan dari tekad-tekad begitu. Lebih baik itu bertekad untuk saya mau duduk kemarin 5 menit, saya bertekad 10 menit nggak akan bangun. Kalau saya bangun 10 menit sebelum alarm saya bunyikan, kalau saya bangun ini biarlah saya sakit 3 hari. Berani nggak bangun gitu kan?
Kalau sudah kuat 10 menit kasih setengah jam. Kalau saya bangun sebelum alarm bunyi, biarlah saya sakit 3 hari, panas demam tinggi. Supaya tekad duduk itu tekadnya bagus, tekadnya pendek gitu ya. Jangan panjang-panjang gitu. Kira-kira begitu jawabannya soal kebaran itu. Sangat menjawab kamu. Terima kasih. Belum waktunya. Sampai jam 11 ya. Ada masa sesi. Silakan. Kalau ada yang mau yang lain mau bantu, kita bincang-bincang. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pasti ada. Pasti ada, cuma suaranya belum keluar. Masih saya begini ya. Pagi Romo. Pagi. Romo, saya nggak nanya ya, cuman sekedar sharing yang tadi yang terakhir Romo jawab pertanyaannya Eko ini. Awalnya saya bingung sih, ini saya baca bukunya Ajahn Kalyano. Dia cerita waktu itu dia masih jadi biku muda lah, di Thailand, dan dia itu sempat turun berok. Dia bilang sakit sekali sampai dia nggak tahan, dan mungkin sebenarnya masuk kayak waiting list ke dokter ya. Zaman itu kan masih tahun kayaknya 80-an gitu. Nah, lalu ada satu saman merah, dia bilang walaupun sama merah tapi dia tuh kayak ya sakti sih ya. Jadi dia bilang nggak usah ke dokter, dia cukup kasih air yang di blessing oleh sama merah ini. Jadi dikasih ke Ajahn Kalyano, sekarang lumpuh sih sudah. Nah dia minum air itu, dia bilang jangan meragukan blessing dari biku ya gitu. Dan dia sembuh beneran gitu. Tapi yang saya sempat bingungnya itu pas baca buku itu, sama merah itu begitu saktinya, tapi kalah sih sama perempuan gitu loh. Jadi dia pulang kampung sekali, dia balik, kedua kali dia nggak balik lagi gitu. Nah tadi pas dengar Romo bilang gitu, saya baru kepikiran gitu, kenapa bisa begitu gitu. Ya mungkin karena tekad itu ya. Terima kasih Romo. Benar, jadi itu salah satu hasil negatif dari tingkat gitu. Dan ini kisah yang sepotong kecil ini bagus sekali. Kita bisa lihat Ajahn Kalyano ya. Ajahn Kalyano itu yang begitu rendah hati dapat menerima obat dari seorang hanya sama nera. Ini luar biasa. Karena tidak mudah kita punya kebijaksanaan seperti itu. Kerendahan hati itu adalah kebijaksanaan. Tidak mudah. Ya. Jadi kalau misalnya ada satu cerita nih ya, ada satu di Thailand itu biara hutan, kemudian satu biku muda sakit 3 hari, dia mungkin malaria gitu ya. Jadi 3 hari dia bertahan, menggigil, panas, menggigil. Sudah nggak tahan hari ketiganya, akhirnya dia menjumpai bukunya malam-malam. Buku, saya tidak tahan, saya sakit. Sakit apa? Menggigil. Saya bisa mati kalau begini. Saya minta untuk diantar ke dokter. Karena jauh dari wihara hutannya ini, harus diantar pakai mobil. Tapi bukunya bilang kamu kembali ke bukti meditasi.
Sudah saya meditasi 3 hari, kok nggak bisa. Saya tetap menggigil, saya butuh obat. Sepertinya saya malaria. Gitu. Jadi dia bilang, kamu gak sakit, kamu kembali ke putih, meditasi. Gak tahan bikinnya ini. Dia bilang, saya gak bisa, saya gak kuat lagi. Sudah saya lakukan. Jadi lumpuhnya bilang, kalau kamu mau pergi, tetap mau pergi, pergilah. Dan jangan lagi balik di sini. Karena saya sudah bilang, kamu tuh gak sakit. Jadi pergi sana, cari dokter sendiri. Kalau sudah sembuh jangan balik sini lagi. Ya takutlah ditanya mau kemana lagi. Nah pertanyaannya sekarang, kalau biku ini sudah tahu bahwa dia malaria, kemudian memang ada dokter malaria, ada obat malaria, bijaksana enggak bikunya ini? Ini kalau dilontarkan jadi pertanyaan begitu ya. Apakah biku atau lumpuh ini, kepala wihara ini sudah bijaksana sebegitu fanatiknya dengan meditasi? Padahal kan ada obat untuk malaria. Dan ciri-ciri bahwa dia malaria ini sudah diketahui oleh bikunya. Wah, ini saya malaria, perlu minum obat dan sembuh. Kenapa mesti dengan meditasi? Apalagi meditasinya belum berkembang, mana bisa menyelesaikan. Tapi lumpuhnya bilang kamu gak sakit, kamu kembali ke situ. Nah ini kalau disampaikan, didiskusikan misalnya, pasti ada 2 pendapat. Ada yang bilang tetap lumpuhnya bijaksana karena dia lumpuh, karena dia kepala wihara. Pasti ada juga yang berpikir bahwa lumpuhnya itu kurang bijaksana. Kenapa? Karena kan ada obat. Kenapa kalau dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit, disuntik atau dikasih obat, selesai kan? Kenapa mesti pakai meditasi? Gitu. Masa penyembuhan cuma satu-satunya lewat meditasi? Gitu. Jadi pasti ada 2 pendapat. Nah, pada waktu itu saya berpendapat bahwa lumpuhnya itu tidak kurang bijak, karena ada hal yang perlu ditangani oleh obat-obatan, oleh medis gitu ya. Ada yang lewat meditasi. Bukan semuanya harus meditasi gitu kan. Misalnya tangan terpotong masa meditasi, harus dijahit gitu kan. Tapi ini juga, walaupun itu malaria kan ada obatnya, kasih obat aja. Saya waktu diskusi sama teman itu, saya bilang kalau saya sih menurut saya kurang bijak. Karena logika saya kan begitu ya. Kenapa mesti meditasi? Kalau panas ya udah mau ke dokter kasih minum. Jadi teman saya bilang ini, jadi kamu menganggap kamu lebih bijak dari lumpuhnya gitu. Kalau lumpuh kamu kasih, kamu bilang kalau menurut kamu kasih gitu ya. Dan kasih ada pernyataan lagi, lumpuh itu harus bijak. Jadi pertanyaannya, emang kamu lebih bijak? Lumpuh itu udah 30-40 tahun loh jadi biku hutan, jadi guru meditasi. Pasti luar biasa bijaksananya dia dibanding dengan kita. Nah setelah biku itu kembali ke pipinya lagi meditasi mungkin 3-4 hari sembuh. Jadi kata teman saya, kalau misalnya lumpuhnya lihat bahwa orang ini di budaya ini akan mati, pasti dia bawa ke rumah sakit. Tapi karena dia lihat, dia masih berjuang ini, biarkan saja dia cuci balik di situ, biar panas apanya akan mati ya. Lumpuhnya tahu, akhirnya memang sembuh gitu. Jadi itu salah satu bagaimana kita mengukur kebijaksanaan kita gitu. Karena kebijaksanaan itu kan kemarin Bang Dia bilang itu waktu detik-detik Waisak yang hadir, bahwa kebijaksanaan itu kata lain daripada logika. Ya, logika kita bagaimana, itulah yang kita pegang sebagai kebijaksanaan kita. Dan logika itu kan bertingkat-tingkat, kebijaksanaan juga sama bertingkat-tingkat. Itu kira-kira saya tanggapi dari pernyataan teman kita ya. Terima kasih.
katanya waktunya sudah cukup, dan memang untuk mendapatkan satu pertanyaan itu diperlukan perjuangan keras. Akhirnya tadi dia bilang ya udah tutup aja kan daripada berjuang. Ya, semoga pertemuan kita pada pagi hari ini ada manfaatnya dan kita semakin maju di jalan dharma sampai di saat bahwa susu kita semoga semua